kali ini kita memasuki materi yang baru, yaitu bertemakan tentang ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, jadi yang pertama, ketentuan khutbah Jumat. Nah, jadi khutbah ini berkaitan erat dengan ibadah, salah satunya yaitu saat ibadah sholat Jumat. Nah, jadi khutbah Jumat ini harus dilakukan dengan sesuai ketentuan yang benar. Nah, jadi dalam ketentuan khutbah Jumat itu memiliki syarat khatib Jumat. Nah, jadi khatib adalah orang yang menyampaikan khutbah. Untuk menjadi seorang khatib, seorang muslim harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, berakal sehat. Yang kedua, suci dari hadas. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, laki-laki paham syarat dan rukun khutbah. Lanjut. Yang B, syarat khutbah Jumat. Nah, jadi syarat khutbah adalah aspek-aspek yang harus dipenuhi sebelum dan dalam pelaksanaan khutbah. Nah, syarat pelaksanaan khutbah sebagai berikut. Nah, khutbah Jumat dimulai setelah tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur. Khatib duduk di antara dua khutbah. Khutbah disampaikan dengan suara keras dan jelas agar didengar oleh jamaah. Nah, khutbah juga disampaikan dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Khutbah disampaikan dengan secara tertib. Nah, jadi khutbah memiliki rukun. Yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang keempat mengajak jamaah untuk bertakwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. 6 berdoa memohon ampunan untuk umat Islam pada khutbah kedua. Lanjut. Nah, jadi khutbah memiliki sunnah, yaitu yang pertama, khatib menyampaikan khutbah dengan berdiri. Kedua, khutbah hendaknya dilakukan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi dari para jamaah. Ketiga, memulai khutbah dengan mengucap salam. Yang keempat, khutbah tidak perlu panjang dan tidak terlalu pendek. Yang kelima, khatib membaca surah Al-Ikhlas sewaktu duduk di antara dua khutbah. Yang keenam, tertib dalam melaksanakan rukun khutbah. Nah, lanjut. Tindakan yang makruh dilakukan dalam khutbah. Nah, yang pertama, khatib meninggalkan seluruh sunnah khutbah. Yang kedua, khutbah yang disampaikan oleh khatib mengandung pernyataan yang dapat memecah persatuan umat. Nah, jadi yang ketiga, khutbah disampaikan oleh khatib terlalu panjang atau terlalu pendek. Nah, jadi kita tuh nggak boleh juga terlalu panjang dan juga nggak boleh terlalu pendek. Jadinya yang sedang-sedang aja gitu. Nggak juga panjang, nggak juga pendek. Nah, jadi yang keempat, khatib membelakangi jamaah. Yang kedua, tabligh. Nah, jadi ketentuan tabligh harus dilakukan dengan cara yang baik agar diterima dengan baik. Nah, jadi tabligh ini mempunyai etika menyampaikan tabligh yang harus diperhatikan seorang mubalik, yaitu yang pertama, menyampaikan ceramah dengan lemah lembut. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dan diskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Yang D, materi yang disampaikan memiliki dasar dan rujukan yang jelas. Yang E, menyampaikan ceramah sesuai dengan kondisi pendengar. Yang F, materi tabligh tidak bersih hasutan, perselisihan, atau menyalahkan suatu kelompok. Yang G, menggunakan akal dan selalu dalam koridor mengingat Allah SWT. Yang H, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, menyampaikan
menyampaikan itu harus disertai dengan beramal saleh atau perbuatan yang baik. Tidak menjelek-jelekan atau membedakan orang lain. Nah, jadi di sini ada tentang ketentuan dakwah. Nah, jadi dakwah tidak memiliki rukun dan ketentuan seperti khutbah. Nah, meskipun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam dakwah. Nah, jadi salah satunya syarat seorang dai. Seorang dai yang hendak melakukan dakwah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu Islam, balik, berakal, dan memahami ajaran Islam secara mendalam. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tata cara dakwah untuk pegangan bagi umat Islam dalam mengemban tugas dakwah, yaitu sebagai berikut. Menyampaikan dengan santun. Kenapa harus menyampaikannya dengan santun? Karena agar para pendengar atau masyarakat akan tertarik dan bersimpati dengan ajaran yang disampaikan. Yang B, memperhatikan tingkat pendidikan. Kenapa harus memperhatikan tingkat pendidikan? Karena saat berdakwah, seorang dai hendaknya memperhatikan objek yang akan diberi dakwah. Nah, salah satunya tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan jamaah yang akan mendengarkan dakwah berbeda-beda, sehingga gaya bahasa yang digunakan dai itu harus sesuai dengan pendidikan jamaah, agar jamaah tersebut bisa mudah memahami. Nah, jadi yang C, bahasa yang digunakan harus sesuai. Kenapa harus sesuai? Karena sebelum berdakwah, seorang dai harus merencanakan materi yang hendak disampaikannya. Materi tersebut berkaitan dengan bahasa yang akan digunakan. Nah, jadi bahasa yang digunakan saat berdakwah di hadapan masyarakat awam harus lebih sederhana daripada bahasa yang digunakan saat berdakwah di hadapan masyarakat yang terpelajar. Yang D, memperhatikan budaya. Kenapa sih harus memperhatikan budaya? Nah, jadi kenapa? Karena untuk menghargai budaya bukan berarti menghapus seluruh kesesatan yang ada di dalam masyarakat. Tetapi seorang dai itu harus berdakwah secara cerdas dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat sesuai budaya di daerah tersebut. Lanjut yang E. Oh ya, maaf salah. Yang D. Memperhatikan budaya. Memperhatikan budaya. Kenapa? Bukan. Tadi sudah memperhatikan budaya. Memperhatikan usia. Oh, ada kesalahan teknis sedikit. Oke. Lanjut ya. Memperhatikan usia. Kenapa harus memperhatikan usia? Nah, jadi ketika kita berdakwah, seorang dai sebaiknya menghormati jamaah yang lebih tua dan menyayangi jamaah yang lebih muda. Setiap dai memiliki kemampuan berbeda dalam memberikan nasihat. Namun demikian, cara dai dalam memberikan nasihat kepada jamaah yang lebih tua hendaknya berbeda dengan cara memberi nasihat kepada teman atau jamaah yang lebih muda. Yang F, menjadi contoh yang baik. Nah, jadi dai harus bisa menjadi contoh yang baik bagi jamaah, yang sebagaimananya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kisah keteladanannya. Nah, beliau selalu memberikan keteladanan bagi jamaahnya. Tidak hanya keteladanan cara beliau dalam beribadah, tetapi cara beliau memuliakan tamu, berbuat baik kepada sesama muslim, dan cara menjadi pemimpin yang baik. Nah, jadi yang G, berbantah dengan cara baik. Nah, maksudnya itu dalam berdakwah, apabila seorang dai mendapat pertanyaan dari jamaah, hendaklah berbantah dengan cara yang baik. Apapun yang diperdebatkan, jika dai menggunakan cara yang baik, maka materi yang akan disampaikan itu dapat diterima oleh jamaah, yaitu orang yang menanyakan itu. Yang H, bertanggung jawab dengan yang disampaikan. Kenapa harus
apa yang disampaikan itu harus dipertanggungjawabkan, karena seorang dai itu harus bertanggung jawab atas materi yang telah ia sampaikan. Nah, oleh karena itu dai harus menyampaikan materi dakwah yang benar menurut Islam. Apapun nasihatnya yang dai ucapkan itu harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, terutama pada Allah. Nah, jika dai seorang bertanggung jawab apapun yang disampaikan nantinya, maka ia jamin kebenarannya. Nah, jika terjadi suatu kesalahan, ia akan mempertanggungjawabkannya. Nah, lanjut. Oh, selesai. Nah, jadi hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena kita di sini sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.